Disampaikan oleh saudara kuasa hukum dan saudara menyangkut pilihan mediator ya. Itu hari ini majelis hakim akan membacakan pengungkapan kaitan dengan pilihan mediator ya. Atas dasar penetapan inilah nanti mediator akan melakukan tugas dan fungsinya sebagai mediator dalam perkara ada pihak ya. Untuk waktu yang sudah ditentukan yaitu di 30 hari plus 2 hari waktu diberikan selanjutnya. Penetapan nomor 99 ini 2025 PSK demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta telah membaca surat gugatan tergugat dalam perkara antara para pihak, telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta. Saya selaku prinsipal menunjuk Prof. Adi Sulistiono sebagai mediator dan ternyata disetujui para pihak dalam hal ini adalah tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan tergugat 4 dan dikabulkan oleh majelis hakim. Adapun waktunya itu berlangsung di ruang mediasi Pengadilan Negeri Surakarta. Harinya adalah, silakan nanti dicatat jadwalnya yang mau live, harinya adalah hari Rabu pukul 10. Adanya hal tersebut. Jadi kalau di sistem sengketa perdata di Indonesia itu kan memang ada kewajiban dari hakim untuk mendampingkan para pihak dulu. Ini wajib, itu ada di pasal 130 HR dan Perma 1 2016. Jadi para pihak kalau didamaikan itu bisa oleh hakim, tetapi juga bisa oleh mediator yang profesional. Kebetulan saya sudah sejak tahun 2004-2005 itu menjadi mediator di Pengadilan Negeri Jakarta, Pengadilan Negeri Solo dan beberapa pengadilan negeri. Nah, perbedaannya antara diselesaikan menurut di pengadilan dan mediator. Kalau mediator itu nanti hasilnya adalah win-win solution, kesepakatan. Beda dengan pengadilan yang win-lose solution. Hakim punya otoritas untuk menentukan benar dan menang di mana gitu. Kalau kita tidak, tetapi kita hanya memediasi kepentingan para pihak untuk sampai ke kata sepakat para pihak. Jadi win-win solution. Nanti kalau memang hasilnya disepakati, baru kemudian dibuatkan akta perdamaian melalui putusan pengadilan. Jadi itu yang dipahami dulu. Jadi saya sebagai mediator bukan memutus, tapi paradigmanya adalah membuat kesepakatan. Jadi paradigma win-win, sama-sama menang. Kemudian keberhasilan dari mediasi ini ditentukan itikat baik para pihak. Kalau para pihak memang sejak awal punya itikat baik untuk perdamaian, sangat mudah. Tetapi kalau salah satu pihak tidak punya itikat baik untuk perdamaian, ya nanti akan agak alot untuk proses perdamaiannya itu. Waktunya butuh berapa? Prosesnya butuh berapa lama sih Pak untuk mediasi? Saya punya pengalaman 2 kali pertemuan itu selesai, tetapi saya juga punya pengalaman 4 kali pertemuan selesai. Jadi tergantung itikat baik. Kalau masing-masing sudah punya itikat baik, itu mungkin 3 kali pertemuan, 2 kali pertemuan sudah selesai. Tapi kalau masing-masing pihak itu berargumentasi dengan argumentasi hukumnya masing-masing, nah itu biasanya jadi alot. Kalau gagal, nanti diserahkan hakim untuk menangani pokok perkaranya. Jadi selama ini kami mengapresiasi pengadilan yang memberikan kesempatan para pihak untuk memanfaatkan mediator profesional di luar. Biasanya kan mediatornya dari hakim sendiri. Nah ini ditunjuk dari berdasarkan kesepakatan. Jadi Mas Taufik dan Mas Yibi Irwan sudah hubungi saya bersedia apa enggak.
Ketika saya sudah bersedia, kemudian disajukan oleh ke hakim untuk ditetapkan untuk mediatornya. Kalau untuk proses kasus ijazah palsu ini apakah sebenarnya sudah pernah menangani atau baru pertama ini, Pak? Kalau mediator berkala ini untuk ijazah palsu. Untuk ijazah. Bersedia alasannya apa? Kenapa? Kenapa bersedia alasannya? Alasannya kenapa? Kenapa? Bersedia. Alasan bersedia. Alasan jadi Karena mediator. memang saya kan profesinya mediator. Oh gitu. Jadi kalau dulu saya diminta oleh waktu OJK membuat LAPS SJK, Lembaga Alternatif Sengketa Jasa Keuangan, saya juga menangani kasus-kasus. Saya mediasi itu banyak yang berhasil antara perbankan, asuransi dengan nasabah. Dan sudah sejak lama memang saya menyelesaikan banyak sengketa melalui jalur mediasi. Cuman kan kalau mediasi kan kita tidak bisa publish, kita tidak bisa tidak bisa umumkan, sehingga kita kan silent. Besok kan perbarisan juga tertutup. Pak, untuk kasus pertama yang ditangani kan jasa palsu, Pak, ada persiapan-persiapan gitu nggak sih, Pak, untuk? Nggak, kalau persiapan kan mediator jam terbang kan. Kita sudah sejak tahun 2006 menangani ini sebagai mediator dalam berbagai kasus, mulai kasus banyaklah kasusnya, kompleks sekali, sampai kasus jasa keuangan, kasus saya memediasi kasus malpraktek di kedokteran, semua kasus kita tangani punya. Karena sudah lama tentu hampir 20 tahun akan sebagai mediator. Tapi kan ini kan melibatkan salah satu pejabat, Pak, ya, Pak Presiden, Pak Presiden ke-7 Jokowi, itu seperti apa, Pak? Kalau kita kan karena enak kita kalau mediator kan tidak memutus. Kalau hakim kan memutus berdasarkan alat bukti. Kalau kita kan hanya berdasarkan kesepakatan para pihak. Prosesnya kan para pihak kita mengambil interseksi kepentingan para pihak. Keinginan tergugat apa, kemudian saya akan memberikan proposal pengusulan kayak apa, yang setuju apa, kayak gitu. Jadi kita hanya menginventarisasi kepentingan para pihak, kemudian kita berikan masukan-masukan yang produktif dan yang bisa diterima para pihak. Pak, kalau hubungan dengan penggugat dan tergugat dengan hubungan dengan Pak Taufik dengan Pak Anu seperti apa, Pak? Saya dengan Pak Taufik kenal, dengan Pak Jitu Irfan senang. Dua-duanya murid saya di S3. Jadi minimal tidak mungkin kita berpihak. Kalau mediator kan tidak boleh berpihak, kan harus tetap pihak berada di tengah posisinya. Tahun berapa, Pak? Kenapa? Membimbing tahun berapa? Dulu kan murid S3. S3 itu lupa, saya saking muridnya banyak. Saya bimbing itu kan ada di UNS, ada 10 perguruan tinggi ya. UNS, Trisakti, UKI, terus UPH, Udayana, Unisula, UII, di Undip, kemudian ada 11 perguruan tinggi, jadi lupa siapa yang tahunnya lupa. Tapi minimal tiga-tiganya adalah murid saya waktu di S3. Mungkin kalau masalah mereka biasanya kan problem mediator gini, Mas, salah satu pihak penggugat menunjuk mediator itu, tergugatnya nggak setuju. Karena ini di Muhammadiyah masih berpihak ini kan. Nah, biasanya masalah kredibilitas. Kalau dua-duanya sudah setuju, berarti mereka menganggap kita itu adalah objektif. Karena yang menunjukkan bukan hanya penggugat dan tergugat salah satu, tapi dua-duanya harus sepakat dulu di awal. Jadi mereka mungkin ramai, misalnya ketika Mas Taufik mau nunjuk saya, kan harus konsultasi dengan Mas YP Irfan, ya kan, setuju apa enggak. Nah, kalau problem sering terjadi, tidak bisa terjadi kesepakatan karena salah satu pihak tidak merasa bahwa yang ditunjuk itu punya kredibilitas yang objektif gitu. Ya. Nah, sejauh ini dari pengadilan secara administrasi apa sudah melayangkan? Sudah begitu cepat mereka, begitu penetapan pengadilan, kemudian mereka langsung mengirim ke saya pertanyaan dan ke saya mungkin dalam waktu sebelum nanti sidang mediasi yang tanggal 30 itu. Nanti saya mintanya tempatnya di sana aja biar kelihatan resmi. Kalau biasanya kalau
antar pengusaha itu saya mesti tidak di sana, di tempat di sini biasanya. Tapi kalau ini kan disorot pabrik, saya harus di tempat yang memang disediakan oleh pengadilan. Dan sebelumnya mungkin sehari sebelumnya saya akan koordinasi dengan pengadilan dulu. Pak, apakah dalam tahap mediasi kan ada namanya tahap kaukus, Pak? Apakah nanti akan juga melakukan kaukus kedua belah pihak, Pak? Kaukus itu dibutuhkan ketika masing-masing pihak itu diklop dengan kepentingan masing-masing. Kemudian saya harus melakukan lobby ya, ini ya, lobby ke masing-masing pihak, namanya kaukus sendiri-sendiri. Nah, kalau kaukus dibutuhkan kalau kita memang tadi perkara yang selama ini kalau waktu saya menangani di LAPS SJK itu tidak ada kaukus karena langsung punya etiket baik selesai. Tapi biasanya saya gunakan kaukus kalau tadi kepentingan nyun sewu pokoknya ya gitu harus diambil di tengah, harus kerayu ini. Saya pernah menyelesaikan satu sengketa per pengusaha di sini yang besar, pengusaha antar dua pengusaha yang 3 tahun nggak selesai. Saya kaukus terpaksa satu orang. Sehari itu juga selesai. Saya kaukus di tempat lain teman-teman. Waktu itu satu hari selesai. Jadi memang pentingnya kaukus itu untuk tadi melakukan lobbying, sentuhan-sentuhan pribadi. Pernah ada kakak beradik yang rebutan warisan yang sudah sama di Semarang. Itu juga tadinya luar biasa, tapi ketika satu kaukus pada nangis semua. Satu adiknya, wah saya kok bisa berkelahi sama kakaknya, nangis kakaknya juga. Karena saya kan belum tahu kepentingannya yang diminta Mas Taufik dan kepentingannya seksi. Karena ada kepentingan ini Mas, ada ABCD, ABDF sama. Ini targetnya tercapai kesepakatan. Ya, itu kan seni.